seorang partisipan yang merasa ada penyakit aneh di dalam tubuhnya. Saya memilih angka kelahiran nomor 21. Deviana, angka kelahiran 21, merasakan ada kejanggalan dalam penyakit yang dideritanya. Bahkan semua rambut di badannya rontok. Karma baik apa yang sebaiknya dilakukan Deviana untuk menghilangkan penyakitnya? Saya tidak mau dengar alasan apapun, ya. Karena kamu sudah menunggak 3 bulan, paham? Dan sekarang kamu harus pindah dari tempat ini karena tempat ini banyak yang sudah nunggu. Udah, buang, bro. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf, Pak. Kasih saya kesempatan, Pak. Saya pasti bakal bayar, Pak. Saya sudah tidak percaya, Bro. Saya sudah tidak percaya. Pak, tolong saya, Pak. Kalau saya pergi dari tempat ini, Pak, saya mau sewa di mana lagi, Pak? Saya udah nggak punya uang. Saya tidak peduli, Bro. Kamu mau tinggal di mana? Itu terserah kamu, ya. Sekarang ambil, bawa barang-barang kamu. Sebelum barang-barang kamu saya buang semuanya ke sampah. Tolong, Pak. Ingat, besok sudah harus kosong. Paham? Paham nggak? Awas, Budi. Saya bakal balas semua perbuatan kamu ke saya. Lihat nanti. Sebentar ya, Mbak ya. Aduh Mbak, enak banget ya pijitannya. Saya jadi ngantuk ini. Kok kan aneh? Kan aku nggak mijit. Jin laba-laba, aku mohon, buat salonku selalu laris pelanggan. Aku akan mengabulkan dengan satu syarat. Apapun akan aku lakukan. Kamu jangan lupa mengganti keset dengan tanganmu sendiri. Tidak ada orang lain yang boleh menggantikannya. Baiklah, apapun yang kau minta, aku akan lakukan. Asalkan salonku tetap laris. Itu soal gampang. Aku akan mengalahkan salonnya Indro. Sebentar lagi, pelanggan akan banyak datang ke tempatku. Iya Mbak, ntar datang ke sini lagi ya. Iya Mbak, pasti dong. Pokoknya aku puas banget. Puas ya? Iya, enak banget pijitannya. Oh iya? Udah deh. Ya, makasih. Iya. Kok kesetnya jorok banget ya? Oh diganti aja deh. Santi, jangan sentuh keset itu. Tapi ini kan Bu Biar udah... keset ini urusan saya. Udah berapa kali sih saya bilang, jangan sentuh keset itu. Kamu tahu nggak, nanti pelanggan tuh jijik tau nggak? Lihat tangan kamu pegang-pegang keset, terus pegang-pegang rambut mereka. Iya Bu. Udah kamu masuk aja ke dalam sekarang. Kan deh, kenapa ya Bu Santi kok mau-maunya ganti keset sendiri setiap hari? Nggak nyuruh karyawannya aja ya? Padahal kan keset itu kotor. Apa iya si Bu Santi pakai klinik begini supaya salonnya laku? Ya udah deh kalau gitu Bu, permisi. Ya, kamu masuk aja ke dalam. Seperti yang saya bilang, saya bakal balas semuanya. Mudah-mudahan benar kata orang-orang. Dengan datang ke sumur tua ini, semua pasti bakal sukses. Dan usaha saya juga bisa lancar. Wahai penghuni keramat, saya datang ke sini untuk minta penglaris.
Saya kesini mau mencari penglaris supaya usaha saya bisa sukses. Tapi ada syarat. Setiap hari kau harus mengorbankan rambutmu dan jatuhkan jatuhkan. Iya. Saya bakal lakuin semuanya. Yang penting usaha saya lancar. Sekarang ambillah air dari sumur, lalu satu. Setiap bulan kau harus menyumbangkan satu orang dengan cara menyemprotkan air itu ke air. Baik. Saya akan lakukan semuanya. Aduh, Mas Indro mana sih? Jam segini belum pulang lagi. Mas, kok kamu baru pulang sih, Mas? Aku capek banget. Tapi kenapa alat cukurnya dibawa pulang ke rumah, Mas? Oh iya, mulai besok aku mau buka tempat cukur di rumah. Tadi aku diusir sama Budi karena belum bayar sewa. Aku cuma menginginkan rambutnya. Jika keluar kamu, keluar dari isi saya, keluar dari badan isi saya. Ya ampun, kenapa hantu itu malah mau sama Deviana? Ya udahlah, saya nggak peduli. Yang penting usaha saya laris. Mas, kok di tangan aku ada rambut rontok kayak gini sih, Mas? Udah biarin aja, nggak penting udah. Ayo, yuk. Aku yakin usaha aku pasti bakal lebih rame dari salonnya Santi. Iya sih, Mas, tapi kan pelanggannya salon Santi itu udah banyak loh, Mas. Emang apa rahasianya kok salon si Santi itu bisa rame banget? Katanya sih pijitannya yang enak. Tapi aku juga bingung, soalnya aku cuma naruh sampo doang. Nggak ngerti deh siapa yang mijitin. Itu pasti ada rahasianya. Mas, aku pernah dimarahin waktu ganti keset yang berantakan. Jadi itu keset nggak boleh ada yang megang siapapun kecuali dia. Itu adalah syarat penglaris salon Santi. Sekarang perintahkan pada istrimu untuk memindahkan keset itu. Maka salon Santi akan sepi. Keset itu pasti penglaris yang dipakai buat ngeramein si salon Santi. Gini aja. Kamu kesana, kamu ganti kesetnya supaya salon Santi itu sepi dan bisnisnya hancur. Tapi memang iya sih, agak aneh sih, Mas. Soalnya aku pernah ya ngangkat itu keset, aku ketemu surat kertas gitu di bawahnya. Pasti itu. Jadi dia pasti pakai baca-bacaan yang ditaruh di bawah kesetnya. Nah, habis itu orang pada datang, rame. Jadi kamu cuma satu, kamu mesti hilangin keset itu dari sana. Bisa kan? Kamu bantu aku? Ya? Iya, Mas. Ya? Deviana, sini. Kenapa, Bu? Pasti kamu kan yang ganti keset ini? Iya, Bu, tapi kan kesetnya... Udah berapa kali saya bilang keset ini urusan saya. Karena kamu udah ganti keset ini, mulai hari ini kamu saya pecat. Hah? Saya dipecat, Bu. Iya. Jadi saya dipecat karena saya ganti keset ini. Udah cepetan kamu pergi. Tapi, Bu. Pergi. Ngajar ya. Gara-gara dia, semua jadi berantakan. Bisa-bisanya dia ganti keset di depan. Kamu sudah menyalahi aturan dan syarat dengan membiarkan orang lain mengganti keset itu.
tidak akan membantumu lagi. Jangan, aku mohon jangan pergi. Sebagai ganti atas kesalahanmu, aku akan mengambil kecantikanmu karena kamu sudah melanggar perjanjian ini. Wah, aja Mas. Ya, Sen. Ya, Mas, kasih Mas. Ya, kasih. Wah, kalau kayak begini terus, aku bisa kaya ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ampun Mas, salon kamu banyak banget pelanggannya. Tadi tuh pas saya di luar ya, aku liatin udah pada balik semua. Aku kan bilang sama kamu, kalau aku bakal bikin salon kita lebih ramai daripada salonnya Santi. Terbukti kan? Kamu gak berangkat kerja? Aku dipecat Mas. Dipecat? Tapi beneran loh kata Mas, waktu aku ngangkat keset itu, nggak ada lagi yang tertarik ke salonnya Santi. Berarti benar kan? Santi itu pakai penglaris. Makanya kalau kamu tarik kesetnya, penglarisnya hilang. Sepi langsung. Iya kan? Oh ya, gini aja, kamu tenang aja. Nanti aku bakal bikin kita nerima untuk khusus customer perempuan. Nah, mereka itu kamu nanti yang handle. Jadi kamu gak usah kerja di mana-mana lagi, kamu kerja sama aku aja. Ya? Beneran Mas? Iya, biar penghasilan kita juga makin banyak. Ya? Iya Mas. Mbak Santi, mukanya kenapa? Ini kemarin saya kena air panas gitu sih, Bu. Ya jadi begini deh. Pantasan aja salonnya tutup. Ternyata Mbak Santi sakit. Harusnya Mbak Santi kemarin soalnya tetap buka. Suruh karyawannya yang jaga. Kan sayang pelanggannya lari ke Pak Indro. Pak Indro? Iya Mbak, salon Indiana. Loh, memangnya Mbak Santi belum tahu ya? Deviana itu buka salon udah hampir sebulan loh Mbak. Nah salonnya itu dikasih nama Indiana. Yaudah, yuk. Ya, Mbak. Oh iya. Kurang ajar. Jangan-jangan Deviana sengaja mengganti kesetku untuk membuat penglarisku tidak bekerja. Supaya salonku bangkrut terus pindah ke salonnya. Awas ya kamu Deviana. Oh, jadi ini ya? Gara-gara kalian, usaha salon saya jadi tutup. Terutama kamu Deviana. Semua pelanggan saya pada kabur. Kamu harus tanggung jawab ya. Sebentar ya, Pak. Iya. Kenapa gara-gara Deviana, Bu? Gara-gara keset ya? Iya. Emang kenapa kesetnya? Kenapa, Bu? Emang salah kalau dipindahin? Salah? Atau jangan-jangan kamu emang pakai pesugihan? Ya? Wah, jangan-jangan bener Bu, kalau salon Santi itu pakai pesugihan. Jadi selama ini kita ditipu dong. Iya, bisa jadi yang mijitin kita atau yang ngerjain di salon itu malah jadi-jadian. Ih, serem ya. Nah, kan? Jangan-jangan emang bener nih pakai pesugihan? Iya? Udah, ngaku aja. Bener kan? Karena banyak pelanggan yang bilang kalau datang ke sana itu pijitannya enak banget. Tapi mereka nggak tahu siapa yang mijit. Nah, terus siapa yang mijit? Iya kan?
Oh iya, ini jangan-jangan muka kamu rusak. Itu pasti karena pesugihan. Hah? Iya. Awas kamu ya, Indro. Aku akan balas sakit hati ini. Nanti kamu akan menyesal. Emang kamu bisa apa? Hah? Mohon maaf, bapak-bapak, ibu-ibu, atas ketidaknyamanannya. Biasa namanya juga usaha, pasti ada yang iri, ya kan? Udah, sekarang balik lagi, saya mau aktivitas lagi, ya? Udah, santai aja lagi, ya? Santi bukan saingan saya sekarang. Kamu... Indro! Sekaranglah saatnya kau menyerahkan tumbang nyawa untukku. Tapi apa nggak bisa ditunda dulu? Tidak bisa. Jika kau tidak menyerahkan tumbang nyawa itu, maka nyawamu akan menjadi taruhannya. Iya, saya bakal carikan buat kamu, tolong lepas. Cepat serahkan tumbang nyawa itu, Indro. Iya, saya bakal carikan. Lepas. Mas, ayo mas. Silakan. Iya. Bagus. Aku suka usahamu itu. Mas, Ya. semakin merinding bulu kuduk saya, Mas. Perasaan bapak aja. Masa di sini bulu kuduk merinding? Iya. Ya, perasaan aja, Pak. Saatnya saya jadiin kamu tuh. Rambutnya jadi mantap. Oke, setelah dipotong. Oke, buat penampilan. Aku sangat senang, Indro. Karena aku telah mengambil seluruh rambut yang telah kau tumbangkan padaku. Oh. Ya. Rupanya kamu di sini. Bagus. Mau ngapain lagi kesini, Pak? Bro. Utang kamu 3 bulan. Belum kamu bayar. Utang tetap hutang. Pak, saya ini nggak ada urusan lagi sama Bapak. Apa kamu bilang? Tidak ada urusan. Oke. Kalau kamu memang tidak mau bayar, terpaksa saya akan lapor polisi. Saya bayar lunas 3 bulan. Itu dong, ini ada. Pak. Sebentar. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Pak, saya rasanya pengen sekali-sekali potong rambut Bapak. Biar lebih tampan. Ya, hitung-hitung bonus dari saya, Pak.
Gratis. Selama ini kan saya udah ngerepotin Bapak. Ayo Pak. Ayo. Boleh. Sebentar. Boleh. Ya, silakan Pak. Ayo Pak, ayo. Udah, ayo. Baik juga kamu. Boleh. Ayo Pak. Ya. Yang bagus ya. Ya. Kamu bakal rasain pembalasan saya, Budi. Bentar. Apaan itu? Air tonik, Pak. Vitamin. Biar rambutnya sehat, kelihatan lebih bagus. Dah. Ya. Sudah dapat duit. Bonus potong gratis. Lah coba itu. Bos Budi dilawan. Siapa kamu? Siapa kamu? Jin Laba-Laba, aku minta maaf, sudah lupa dengan perintahmu. Apa yang kamu inginkan? Aku mohon, kembali kepadaku. Aku mau mukaku kembali normal dan aku kembali kaya. Aku mohon, Jin Laba-Laba. Baiklah, aku akan membantumu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Aku mau kamu menumbalkan anggota keluargamu. Maka kamu akan kaya raya. Dan aku bisa menyembuhkan wajahmu kembali seperti semula. Baiklah, aku akan turutin apapun yang kamu mau. Aku akan tumbalkan keluargaku. Jangan takut, aku akan menyembuhkan wajahmu. Panas. Jin Laba-Laba, terima kasih. Wajahku sudah normal lagi. Saat itu, warga menemui jasad korban tumbal suami saya. Warga mencium kalau korban itu hasil dari suami saya yang melakukan ritual supaya laris. Walaupun orang-orang berusaha menuduh terhadap suami saya, tetapi suami saya selalu punya alasan untuk mengelak. Si. Astagfirullahaladzim. Bos. Minta tolong Pak, ini diangkat. Dibawa ke rumahnya Pak Budi aja. Tolong ya Pak ya. Kasihan. Cepet angkat. Angkat. Gak nyangka ya, Pak Budi kok matinya tragis begitu, Mas. Kira-kira kejadiannya kenapa ya? Apa kerampokan apa ya? Bukan, Mas. Karena barang-barangnya nggak ada yang hilang. Kok sama kayak kejadiannya kampung sebelah? Mati tapi nggak ada yang hilang. Mereka itu meninggal setelah pulang dari tempat pangkasnya Pak Indro, Mas. Jangan-jangan korban pesugihan, Mas. Iya. Ayo kita ke sana yuk. Ke rumahnya Indro. Ayo. Ayo. Indro! Keluar, Indro! Ya, Pak? Dewi, mana suami kamu Indro? Keluar! Hei, ada apa sih ini? Indro, secepatnya kamu harus lapor ke polisi. Karena kamu telah menumbalkan seseorang untuk pesugihan kamu. Jangan sembarangan ngomong kalian. Mana buktinya? Kalau saya jadi mereka tumbal. Iya, mana buktinya? Ada 2 korban setelah cukur dari tempat kamu. Salah satunya bos aku.
Pak Budi. Ya. Kalau kalian masih ngotot, saya lapor polisi. Baik. Memang sekarang tidak ada bukti, tapi awas. Sampai kami ketemukan bukti, kamu akan kami laporkan ke polisi. Ayo Pak, pulang. Silahkan, silahkan. Mas, ada-ada aja ya. Masa sih kita digosipin kayak gitu? Ya, namanya juga usaha. Pada kalian mereka iri sama kesuksesan kita sekarang kan? Kamu gak usah pikirin lah. Memang sih usaha Mas Indro semakin maju. Tapi dibalik itu semua, dia tuh jadi berubah suka kasar. Padahal dulu Mas Indro itu adalah orang yang lembut. Kenapa, Mas? Ini makanan mana? Meja makan kosong begini, gimana sih kamu? Tadi kan aku bantu-bantu kamu di salon. Jadi aku gak sempat masak. Gimana kalau kita beli aja ya? Aku maunya kamu yang masak. Biasa juga kamu yang masak. Tapi aku capek, Mas. Apa? Mas, lepasin Mas, sakit, Ngomong lagi. Apa? Capek kamu bilang? Hah? Ngapain aja kamu emang? Kamu tahu, usaha kamu itu, salon kamu itu sukses gara-gara siapa? Hah? Kamu mau tahu? Sekarang masak. Ngerti kamu? Ngerti. Kamu siapin sekarang. Sekarang! Bukan hanya perubahan sikap Mas Indro yang kasar, tapi selain itu saya juga merasakan ada hal-hal yang aneh yang saya rasakan. Masa saya disuruh makan rambut, habis itu ada yang mengganggu saya, tetapi saya nggak bisa melihatnya. Kayak ada yang melai rambut aku ya. Halo sayang. Itu apa, Mas? Ini aku bawain makanan buat kamu. Kamu makan ya. Nih. Ayo. Mas, tapi aku mual, Mas. Aku nggak mau makan deh. Kamu makan, aku suapin. Ya? Gak apa-apa. Nggak, Mas. Aku lagi mual. Gak apa-apa. Ayo. Loh, Mas, kok makanannya ada rambut sih, Mas? Ya udah, nggak apa-apa. Kamu makan aja, ya. Ya, udah kamu telan aja. Ayo. Ini, Mas. Udah nggak apa-apa, kamu telan aja. Enak kan? Nah. Ya Allah, Nak. Kok kamu kurusan begini? Kenapa nggak berobat ke dokter? Iya sih, Bu. Sebenarnya aku mau ke rumah sakit. Tapi Mas Indro bilang nggak usah aja. Kenapa? Kenapa Indro melarang kamu untuk berobat ke dokter? Nggak apa-apa kok, Bu. Kata Mas Indro aku nggak sakit. Lagi pula, berobat itu nggak gratis, Bu. Indro, Deviana itu, kalau kamu larang berobat ke rumah sakit bagaimana? Deviana itu sekarang lagi butuh uang untuk berobat. Kenapa kamu nggak peduli begitu jadi laki-laki? Duduk dulu. Ayo dulu. Iya, duduk dulu. Apa belakangan ini kamu suka makan yang asem-asem gitu? Iya sih, Bu. Jangan-jangan kamu ini lagi hamil? Oh enggak, Bu. Ini paling masuk angin biasa aja kok. Mual-mual dibilang hamil. Tapi ini benar-benar hamil. Ya udah, Bu. Saya mau pergi dulu buka barbershop. Ingat ya, Bu ya. Deviana jangan dibawa ke rumah sakit. Indro, istri kamu ini benar-benar lagi sakit. Kamu tuh jadi laki-laki bagaimana sih? Ya tapi saya kan suaminya, Bu. Saya tahu mana yang terbaik buat istri saya. Ibu harus percaya dong sama saya. Kok pada diem? Dari tadi ada pelanggan nggak? Nggak ada, Pak. Sepi dari tadi, Pak. Kok aneh ya?
Udah, pulang aja deh, pulang. Besok masuk lagi pagi-pagi ya. Jangan telat ya. Ya? Hai. Jin, datang sekarang. Ada apa kau memanggilku? Usaha saya kenapa sepi? Hah? Harusnya kan rame. Ada sebuah penghalang yang terpasang di depan salonmu. Hingga orang-orang enggan untuk masuk ke tempat ini. Itu adalah perbuatan jin yang berbentuk laba-laba. Ternyata aku benar-benar hamil. Gimana hasilnya? Bener kan kamu hamil? Aduh. Deviana! Bu, perutku sakit, Bu. Sabar, tahan ya. Deviana! Mengikat di dalam perut aku, Bu. Deviana! Tolong! Deviana! Sabar, nak. Bu, tolong saya, Bu. Angkat dia ke rumah sakit, Bu. Ayo. Sabar, nak. Enak, sabar, nak. Ayo, Mali, silakan masuk. Makasih ya, Mbak. Oh iya, makasih, Bu. Itu kok mukanya Santi udah normal lagi? Terus salonnya sekarang rame banget. Di dalam salon Santi ada hantu laba-laba. Dan dialah yang membuat salonmu menjadi sepi pengunjung. Berarti dia nih ya. Saya harus kasih pelajaran ini. Tunggu, hantu itu sangat kuat. Aku tidak bisa melawannya. Apalagi jika kau yang diserang. Terus saya mesti gimana? Kalau Santi sama makhluk halusnya itu mereka sangat kuat. Terus salon saya gimana nanti? Kau harus memberikan aku energi yang sangat besar. Agar aku bisa melawan hantu laba-laba itu. Iya, Pak Indro. Wah, kebetulan Pak Indro ada di sini. Pak Indro, istrinya sakit, kejang-kejang, Pak. Kejang-kejang? Iya, Pak. Terus sekarang gimana, Bu? Sekarang dia dibawa ke rumah sakit sama mertuanya Pak Indro. Iya, rumah sakit. Iya. Ya udah, makasih, Bu. Ya, saya permisi dulu ya, Pak. Iya, iya. Udah saya bilang jangan bawa ke rumah sakit. Ibu masih ngeyel aja. Bu, sekarang kampung kita jadi nggak aman ya? Iya bener. Sejak ada persaingan salon antara si Deviana sama Santi. Tapi saya dengar mereka pakai pesugihan ya. Bu, maaf Bu, saya boleh numpang istirahat ya Bu di sini. Ngapain dia kesini? Iya, sini aja Bu, sini. Sana. Saya lagi hamil Bu, saya cuma pengen istirahat. Pergi. Pergi deh. Ngapain sih di sini? Ih, ngeri banget. Itu nyari kenal kali dia. Oh, jadi di sini kamu rupanya. Ngapain kamu kesini? Kok kamu cuma mau netawain aku, mending kamu pergi deh. Iya, aku kesini emang mau ketawain nasib kamu. Maksud kamu apa sih? Hah? Iya, kamu kan udah jadi tumbal pesugihan suami kamu kan? Nggak mungkin. Nggak mungkin suami saya seperti itu. Deviana nggak usah pura-pura polos deh kamu. Enggak, kan aku udah bilang, nggak mungkin. Mikir ya Deviana, kalau kamu nggak dijadiin tumbal suami kamu tuh baik-baik aja. Tuh lihat, benar kan?
Lihat rambut kamu. Makin tipis kan? Kamu sebentar lagi juga pasti udah nggak ada lagi di dunia ini. Tolong Santi, perutku sakit. Sorry ya, nggak sudi aku nolong kamu. San, tolong jangan pergi, San. Tolong aku, San. Aduh. Astagfirullah, Neng. Neng, kamu kenapa, Neng? Bu, tolong saya, Bu. Perut saya sakit, Bu. Ya Allah, Neng. Ini mau melahirkan, Neng. Aduh, Abi, gimana, Bi? Umi, sebaiknya kita bawa dia ke rumah kita aja. Iya, ayo, Bi. Ayo, Neng. Ya, ikut ya, Neng. Ayo, Neng, ikut, Neng. Ibu, bisa kita mulai sekarang? Iya, Bu. Banyak berdoa ya, Neng, supaya prosesnya dilancarkan. Iya, Bu. Nah ya, Bu ya. Ayo, Bu, dorong, Bu. Terus, Bu. Terus, Bu. Iya, Bu, sedikit lagi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Umi, gimana Umi? Alhamdulillah bayinya sudah dilahirkan, Bi. Tapi Bi, Kenapa Umi? ada yang aneh, Bi. Aneh gimana sih maksud Umi? Lebih baik Abi langsung lihat sendiri aja ya. Ibu dan bayinya sudah dibersihkan kok. Ayo. Ayo Umi. Lihat itu, Abi. Dia juga melahirkan benda itu. Itu benda apa Umi? Bidan tadi yang membantu proses melahirkannya juga bingung, Bi. Astagfirullahaladzim. Sebentar, Abi akan coba pegang. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, Umi. Sebentar, Umi. Kemana makhluk itu, Abi? Nggak tahu, Umi. Umi, kita harus banyak-banyak berdoa supaya makhluk itu tidak balik lagi ke sini. Abi akan coba menghilangkan makhluk yang di dalam tubuhnya Deviana. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa salon saya sepi sekarang? Hah? Jawab! Aku lapar. Aku mau makan. Karena kau belum memberikan tumbal kepadaku, maka kau harus memberikan tumbal untuk anakmu. Iya. Gini aja. Nanti saya cariin makanan buat kalian ya. Aku nggak mau. Maunya kamu. Jangan saya ya. Saya cariin lagi nanti yang lain. Allah. Assalamualaikum. Lepasin dia. Mas, bangun, Mas. Mas Indra. Mas, bangun, Mas. Devi, maafin aku ya. Ini semua salahku. Aku hilaf. Mas. Indra bangun. Mas, bangun. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika
Jika kita mengalami suatu masalah besar dalam hidup, yakinlah itu adalah suatu cara Allah untuk menaikkan derajat keimanan kita. Allah tidak menurunkan suatu ujian itu di luar batas kemampuan hambanya. Allah memberikan ujian tersebut dari jalan yang sama sekali kita tidak duga. Seperti saya sama sekali tidak menduga bahwa saya kehilangan rambut saya. Orang-orang tidak mau mendekat dengan saya. Padahal saya seharusnya bekerja dekat dengan banyak orang. Tetapi dengan ketabahan dan juga keikhlasan, akhirnya saya bisa melalui semuanya. Semoga apa yang saya alami ini dapat dijadikan pelajaran oleh semuanya.